Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Paling memalukan, khususnya di dalam kehidupan kita, ketika kita mungkin berhadapan dengan sesuatu yang merupakan kesalahan kita. Biasanya kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang salah, dan itu saudara-saudara tidak ketahuan, tentunya tidak jadi masalah, bukan? Tetapi ketika itu ketahuan permasalahannya, itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Dan menarik sekali ketika kita menjadi orang yang memiliki jabatan yang semakin tinggi, maka pada saat itu pun juga itu adalah sesuatu yang paling memalukan atau lebih memalukan dibandingkan dengan kita memiliki jabatan yang rendah, saudara-saudara. Ada begitu banyak orang yang ada di dalam gereja atau mungkin yang ada di dalam sebuah institusi, baik itu di negara, pemerintahan, dan lain sebagainya, yang ketahuan ketika dia melakukan kesalahan, dan ketika dia harus berbicara itu di publik, saudara-saudara, semakin dia tinggi, maka semakin sulit sebetulnya untuk dia mengakui dosa-dosanya, mengakui kesalahan-kesalahannya. Kita belajar dari Daud pada saat ini. Daud adalah Daud yang sama sebetulnya. Daud yang sama yang kita pelajari, dan minggu lalu kita belajar bagaimana Daud itu adalah seorang gembala, dia menjadi seorang pahlawan, dia menjadi raja, dan dia diberkati oleh Tuhan. Daud yang sama adalah Daud juga, saudara-saudara, yang pernah berbicara di Mazmur pasal 40 ayat 8. Saya yakin ada Mazmur 40 ayat 8 di dalam, nggak ada ya. Mazmur 40 ayat 8 saya akan bacakan kepada saudara. Daud yang sama yang berbicara seperti ini. Dan aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Daud pernah berbicara hal itu di dalam Mazmur pasal 40 ayat 8. Dan Daud yang sama juga sebetulnya adalah Daud yang melanggar lebih daripada setengah 10 perintah Allah seperti yang kita pelajari minggu lalu ya. Dalam satu kejadian lebih dari setengah 10 perintah Allah kita lihat dilanggar oleh Daud. Daud adalah Daud juga yang berpikir bahwa pelanggarannya dia bisa selesaikan sendiri tanpa ada orang lain yang harus tahu. Dia bisa mengatur sedemikian rupa, dia bisa bersembunyi di dalam kekuasaannya. Dan Daud juga adalah Daud yang sama, yang berpikir bahwa seiring dengan berjalannya waktu, dia bisa menyembunyikan kesalahannya, no problem. No one needs to know about this. Tetapi adalah Daud yang sama juga, yang Daud pada waktu itu juga dikonfront oleh Tuhan. Dan kita melihat saudara-saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Daud di pasal yang ke-11 minggu lalu, itu semua semua adalah dianggap jahat di mata Tuhan. Jadi kita bisa belajar di sini bagaimana Allah di dalam kemurahannya membuat dosa yang Daud lakukan dengan segala kemahirannya, dengan segala kepintarannya untuk menyembunyikan dosanya itu. Dosa itu pada akhirnya dibuat terbuka. Dibuat terbuka di depan umum. Dan luar biasa Allah di dalam kemurahannya juga bukan hanya mempermalukan Daud, tetapi bukan hanya memojokkan Daud, tetapi juga dia mengampuni kesalahan Daud. Luar biasa ya. Allah melakukannya ini karena Allah tentunya tidak ingin Daud yang adalah seorang yang berkenan di hati Allah, seperti yang kita baca di dalam bagian-bagian yang lain, bisa menyembunyikan dosa ini. Jadi Allah nggak mau orang yang berkenan di hatinya bisa menyembunyikan dosa ini. Tetapi dia mau mengampuni Daud. Dia mau memperkenankan Daud. Dan lain seperti Saul yang ditolak oleh Allah, Daud ini justru diterima oleh Allah dan bahkan diperbarui oleh Allah. Dan tentunya seperti kita tahu kalau misalnya jalan pertobatan ini bukan jalan yang gampang buat Daud seperti yang kita baca, tetapi inilah yang membuat Daud pada akhirnya berlutut di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah, dan sampai Daud berlutut maka dia akan kembali diangkat oleh Allah. Jadi
Daud kita tahu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi juga Daud yang sama juga adalah Daud yang diperbaharui oleh Tuhan. Kita belajar dari pasal yang ke-12 ini bagaimana Daud adalah Daud, seorang hamba Allah yang dihadapkan dengan firman Allah, dan pada waktu itu Allah menegur dia. Nah, Tuhan datang pada waktu itu untuk menegur Daud. Kita akan bersama-sama lihat lagi dari pasal 12 ayat 1. Tuhan mengutus Natan kepada Daud, dan pada waktu itu Natan adalah nabi daripada Allah, dan Natan disuruh untuk membawa pesan atau teguran yang sulit ini kepada orang yang berkuasa. Tentunya kita tahu ini gak gampang. Seorang yang memperkenankan hati Allah, ini juga gak gampang juga, saudara-saudara. Dan kita belajar dari pasal yang ke-7, kalau misalnya Natan yang membawa berita yang gak baik itu kepada Daud, ini adalah Natan juga yang pernah sebetulnya membawa berita yang baik kepada Daud. Jadi di pasal yang ke-12, Natan membawa berita di mana Daud telah berdosa, tetapi sebetulnya Natan yang sama juga yang membawa berita yang baik kepada Daud. Kalau kita lihat di pasal 7 ayat 8, saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Natan ketika dia datang kepada Daud. Ketika dia berkata kepada Daud, "Akulah yang mengambil engkau dari padang. Akulah yang menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau," dan lain sebagainya. Dan ayatnya yang ke-14 dari pasal yang ke-7, dia katakan, "Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu." Luar biasa ya. Ini adalah Daud yang sama, yang melakukan kesalahan. Dia adalah seorang yang sudah diberkati, raja yang sudah diberkati oleh Allah, dan dia melakukan kesalahan dan ditegur oleh Natan yang pernah memberikan berkat kepada dia, dan Natan yang sama juga yang membawa kesalahan Daud kepada di atas permukaan dengan diberikan kepada Daud pada waktu itu dan dihadapkan kepada Daud. Jadi pesan yang sama yang Allah sampaikan melalui Natan ialah pesan yang sulit pada waktu itu buat Daud. Dan seringkali pun kita juga ada di dalam posisi yang sama seperti Daud, di mana kita dihadapkan dengan sesuatu yang sulit. Dan Allah pada waktu itu menyatakan kesalahan Daud ini melalui firman-Nya. Seperti kita tahu, Natan adalah nabi Allah. Karena dia nabi Allah, dia harus berbicara firman Allah, baik itu firman yang menguatkan maupun firman yang menegur. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai gereja. Gereja harus bicara pesan apapun dari Allah. Ada pesan yang menguatkan, ada pesan yang menegur. Dan itu harus disampaikan oleh gereja kepada dunia. Oleh karena itu, gereja harus setia kepada firman Allah. Karena apa? Karena firman ini berisi pesan yang meneguhkan dan juga pesan yang memberikan teguran atau memberikan sebuah peringatan kepada orang-orang yang mendengarkan. Nah, apa yang dikatakan oleh Natan kepada Daud? Natan pada waktu itu membawa pesan ini kepada Daud, raja yang terbesar, secara langsung, secara direct, tetapi dengan cara yang kreatif ya. Perhatikan ayat 4. Perhatikan ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Dikatakan di situ di ayat 1 sampai ayat yang keempat, ada dua orang di dalam satu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai banyak kambing domba dan lembu sapi, si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, seorang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Saudara-saudara, kita nggak tahu apakah ini perumpamaan ataukah ini cerita yang asli sebetulnya. Tetapi perhatikan cerita ini. Cerita ini sangat pastoral sekali. Karena apa? Kalau misalnya kita lihat di pasal yang ke-11, 3 kata saudara-saudara yang dipakai oleh Natan, di mana si domba yang kecil itu, domba betina itu dikatakan makan dari suapnya, minum dari pialanya, tidur di pangkuannya, itu adalah kata-kata yang sama yang dipakai di pasal 11.
ketika pada waktu itu kita melihat bagaimana si Uria pada waktu itu berkata bahwa bagaimana dia pulang, makan, minum, dan tidur dengan istrinya. Perhatikan nggak? Di pasal 11 ayat 11 ada di layar, 3 kata yang sama yang dipakai. Makan, minum, dan tidur. Jadi kalau Daud sadar pada saat itu dia akan pasti langsung tertegur. Tetapi dia nggak sadar sama sekali. Oke? Dia tidak berubah, dan seringkali itu yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Seringkali karena dosa, kesadaran kita itu nggak hidup, saudara-saudara. Ketika firman Tuhan diberitakan, maka kita nggak sadar atau kita nggak peduli terhadap firman Tuhan. Kemudian lihat apa yang terjadi di ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima di pasal 12. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Menarik ya? Karena selama pasal yang ke-11, Daud nggak pernah menyebutkan nama Tuhan sama sekali. Pasal 11 itu hanya menyebutkan nama Tuhan itu di akhir, di ayat 27. Ketika ditulis bahwa Daud telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi sekarang tiba-tiba dia menyebutkan nama Tuhan. Demi Tuhan yang hidup. Dia telah hidup seperti tidak ada Tuhan yang hidup di pasal 11. Tidak ada reference kepada Tuhan sama sekali. Tetapi tiba-tiba dia bicara mengenai Tuhan di pasal yang ke-12. Lalu yang menarik lagi ialah di pasal 12 ayat 5, perhatikan. Kenapa Daud bicara kalau misalnya orang ini harus mati? Apa kesalahan daripada orang ini? Orang ini nggak bunuh orang lain kok. Betul nggak? Dia hanya ambil kambing atau lembu tetangganya yang miskin. Kenapa harus dibunuh? Begitu loh. Kenapa harus dibunuh? Dan harus ada keadilan, kata Daud. Ayat 6. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Jadi selama ini kita belajar kalau misalnya Daud sebetulnya masih belum connect. Dia gagal, saudara-saudara, untuk connect. Kalau misalnya ini mengenai dia. Dan seringkali juga kita gagal di dalam hal itu. Ketika firman Tuhan datang kepada kita, kita gagal untuk melihat bahwa sebetulnya ini adalah dosa kita. Dosa kita yang harus kita akui di hadapan Allah. Seringkali kita marah akan dosa orang lain ya. Tetapi ketika firman Tuhan berbicara mengenai dosa kita nggak gitu peduli, saudara-saudara, terhadap hal itu. Dan kita lihat di sini, bagaimana pada waktu itu Nathan berkata kepada Daud apa? Bahwa engkaulah sebetulnya orang itu. Ayat 7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, you are the man. Ketika amarah Daud kepada orang kaya itu keluarlah juga pada waktu itu teguran dari Nathan. Kita seringkali berpikir bahwa, wah, rasain Daud ya. Dosanya ketahuan sekarang. Gak bisa disembunyikan lagi. Bahwa bukan hanya Allah tahu, tetapi semua orang tahu. Nathan tahu, dan gak lama lagi juga orang lain akan tahu. Dan tanpa sadar sebenarnya Allah sebetulnya juga sedang berbicara kepada kita. Bahwa saat ini Allah datang dari satu bangku ke bangku yang lain untuk berbicara bahwa kita sebetulnya adalah orangnya. Engkaulah sebetulnya orang itu. Dan seringkali kita pikir bahwa siapa kita? Kita bukan Daud kok. Tetapi kenapa Tuhan bilang bahwa kita adalah orangnya? Kita nggak membunuh, kita nggak menginginkan istri orang lain atau suami orang lain. Tetapi sebetulnya di dalam Kristus kitalah sebetulnya orang itu. Karena aplikasi yang praktis sebetulnya dari bagian ini ialah kita semuanya adalah orang yang berdosa. Sama seperti Daud. Kita adalah orang yang seringkali tidak sadar ketika firman itu datang. Padahal firman itu begitu jelas, bukan? Contohnya di Matius pasal 5 ayat 21. Dikatakan apa? Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 27.
Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi dengan kata lain, walaupun kita bukan Daud, sebetulnya ketika firman Tuhan datang kepada kita dan berkata mengenai hal ini, kita semua sebetulnya adalah orangnya. Apalagi yang kurang sebetulnya saudara, apa yang Allah lakukan kepada Daud. Perhatikan ayat 7. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul, akulah yang telah mencukupi semuanya ini bagimu Daud. Itu yang Allah katakan, ayat 8, telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu, aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Perhatikan ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Make sense bukan sekarang? Make sense sekali. Kenapa? Karena kurang apa lagi yang Allah lakukan kepada Daud? Pertanyaan yang sama juga kita harus tanyakan kepada kita. Kurang apa lagi yang Allah udah kerjakan kepada kita? Allah telah memberikan begitu banyak kepada kita, dan Allah telah memberikan hadiah yang terbesar kepada kita, yaitu Yesus Kristus, keselamatan anaknya. Kurang apa lagi? Kenapa kita melakukan hal yang jahat di matanya? Seringkali kita berpikir enggak? Ketika kita melakukan dosa, kenapa kita melakukan yang jahat di matanya? Ketika kita melihat hal-hal yang tidak perlu kita lihat di telepon kita, kenapa kita melakukannya? Mungkin kita nggak usah melakukan dosa yang besar ya, tetapi ketika kita melakukan dosa yang kecil juga, saudara-saudara, seringkali kita baru mikir setelah kita melakukan dosanya itu. Baru mikir, kenapa ya? Kenapa saya berbicara seperti itu kepada orang itu? Kenapa saya berbuat seperti ini kepada orang ini? Kok nggak mikir ya saya ya? Itulah yang Allah tanyakan kepada kita. Dan itulah yang harus kita jawab sooner or later di hadapan Allah. Dan sekarang Allah telah memberikan sebetulnya kesempatan untuk kita datang kepadanya dan meminta ampun. Apa yang dijawab oleh Daud di sini di ayat 13, perhatikan. Kita melihat di sini bahwa Daud sungguh-sungguh bertobat. Di ayat 13, aku telah berdosa kepada Tuhan, katanya. Kata-kata di dalam bahasa Ibrani yang sangat powerful, aku telah berdosa kepada Tuhan. Gak ada lagi pembelaan, gak ada lagi alasan, gak ada lagi cara-cara untuk berkilat, dan tidak ada lagi saudara-saudara yang lain. Yang ada ialah pertobatan yang sejati. Dan luar biasa, respon daripada pertobatan yang sejati, yang sincere itu saudara-saudara, langsung dijawab oleh Tuhan. Bukan? Di ayatnya yang sama, bukan? Dikatakan bahwa ketika Daud mengatakan, aku telah berdosa kepada Tuhan, lalu apa? Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Tuhan gak tunggu lama-lama untuk mengampuni dosa Daud. Dia langsung mengampuni dosa Daud. Tidak ada lagi yang dia ingat. Tidak ada lagi yang dia simpan. Dia ampuni semuanya pada saat itu. Selesai semuanya. Luar biasa saudara-saudara. Kita melihat bagaimana Daud bertobat dan Allah mengampuni. Tetapi bukan berarti dosa Daud tidak ada konsekuensi. Betul nggak? Dosa selalu akan ada konsekuensi. Walaupun ketika kita bertobat ada pengampunan. Bukan berarti dosa Daud tidak ada konsekuensi. Seperti kita lihat di pasal yang ke-12. Kita melihat bagaimana anak daripada perzinahan itu pada akhirnya mati. Daud memohon dengan begitu keras sekali kepada Allah, meminta agar anak ini nggak mati. Perhatikan ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman ia berbaring di tanah. Dia meminta, boleh dikatakan, kepada Allah agar anak itu nggak mati. Kalian bisa bayangkan, Daud tidak membenci anak itu dan Batsheba setelah kejadian tersebut, tetapi dia mengasihi anak itu dan dia memohon kepada Allah dengan berpuasa semalam-malaman di tanah. Dia memohon agar Tuhan nggak menghukum anak itu. Tetapi apa yang Allah lakukan? Allah tetap menghukum dosa Daud, memberikan konsekuensi
walaupun dosa Daud telah diampuni. Kejam nggak? Kejam ya kelihatannya ya. Mungkin kita bertanya, apa salahnya anak ini? Betul nggak? Apa salahnya anak ini? Yang salah itu kedua orang tuanya. Yang harus dihukum itu kedua orang tuanya. Kenapa anak ini mati? Ini adalah salah satu misteri yang kita nggak bisa jawab ya sekarang, saudara. Karena kita nggak tahu sebetulnya kenapa Allah memberikan konsekuensi seperti itu. Ingat bukan dari cerita di Yohanes pasal 9? Ketika para murid pada waktu itu datang kepada Yesus dan bertanya mengenai orang buta. Ingat ceritanya? Ini dosa siapa Yesus? Apa ini dosa dia atau dosa orang tuanya? Tetapi Yesus berkata apa? Ini bukan dosa siapa-siapa, tetapi dia buta agar pekerjaan Allah itu dapat dimuliakan melalui dia, saudara-saudara. Luar biasa. Allah secara luar biasa bekerja melalui kejadian ini. Anak itu pada akhirnya mati, anak Daud. Tetapi kita melihat bagaimana Allah bekerja melalui kedukaan ini. Allah bekerja di dalam kedukaan ini dan Daud menanggung dosa tersebut walaupun dia telah diampuni oleh Allah. Perhatikan ayat 24 dan ayat 25. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya yang menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Ayat 25. Dan dengan perantaran Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak ini Yedia. Dalam bahasa Inggris apa? Dalam bahasa Inggris apa? Namanya siapa? Rani harus tahu. Jedediah dalam bahasa Inggris. Makanya mereka kasih nama JD. Halo JD. Ia menyuruh menamakan anak ini Yedia oleh karena Tuhan. Saudara-saudara, dosa kita diampuni oleh Allah ketika kita datang bertobat secara sincere di hadapan Dia. Ketika kita melihat bahwa bagaimana Allah nggak lagi menghitung dosa kita, saudara-saudara. Dia nggak menghitung dosa Daud. Dia melempar dosa Daud sejauh timur dari barat. Dia mengampuni dosa Daud. Tetapi bukannya berarti tidak ada konsekuensi. Konsekuensi tetap ada. Pertobatan yang sejati ialah seperti kita melempar batu ke air ya saudara-saudara ya. Ketika kita melempar batu ke air, kita bisa tarik nggak batunya? Mungkin masih bisa saudara-saudara ditarik batunya. Tetapi batu itu akan menimbulkan riak yang masih ada dan terus ada, dan mungkin sulit sekali untuk kita tenangkan riak tersebut. Konsekuensi akan tetap ada. Dan itu yang terjadi di sini bukan? Di Roma 6 ayat 23 ayat ada di layar. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dengan kata lain apa? Jangan kita main-main dengan dosa. Karena dosa berakibat fatal. Dan konsekuensi tetap ada. Walaupun kita pikir kita bisa menyembunyikan dosa kita. Walaupun kita pikir kita telah diampuni oleh Allah. Oleh karena itu kita perlu datang kepada Allah untuk kita bersyukur kepada Dia, untuk kita memuji Dia, untuk kita berterima kasih kepada Dia atas apa yang Dia lakukan kepada kita, manusia yang berdosa ini. Itu yang Daud lakukan. Setelah dia diampuni dosanya, dia memohon kepada Tuhan supaya konsekuensi yang minimum, dan itu lihat saudara-saudara di ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Jadi undangan pada hari ini, apalagi sebelum kita masuk ke dalam meja perjamuan, ialah undangan untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menerima pengampunan dari Allah. Untuk kita diingatkan sekali lagi, kalau misalnya kita adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah. Dan dari pengampunan itu saudara-saudara, dan dari pertobatan yang sejati, maka kita juga dipanggil sebetulnya untuk sujud menyembah kepada Allah. Kita lihat di ayatnya yang ke-20, Daud dikatakan setelah dia mendengar kalau misalnya anaknya udah mati, dia bangun dari lantai, dia nggak berduka lagi, dia mandi, dia berurap dan bertukar pakaian, dan ia masuk ke dalam rumah Tuhan dengan sujud menyembah. Apa yang dia bawa ke rumah Tuhan? Biasanya orang datang ke rumah Tuhan di dalam zaman Perjanjian Lama membawa apa? Domba ya.
untuk disembelih. Dan domba ini adalah domba yang gak boleh ada cacatnya. Domba yang paling bagus, yang gak boleh ada cacatnya. Dibawa ke rumah Tuhan untuk disembelih, untuk dipersembahkan kepada Allah. Apa yang Daud bawa? Yang Daud bawa ialah dirinya sendiri. Yang Daud bawa ialah bagaimana hati yang hancur. Yang Daud bawa itu adalah bagaimana dirinya yang jauh dari sempurna. Dia bawa kepada Allah. Dan dia sujud meminta ampun kepada Allah. Dia sujud untuk memuji, memuliakan Allah. Itu yang harus kita lakukan pada saat ini. Ketika kita masuk ke dalam meja perjamuan, dan kita akan mengingat apa yang Allah sudah lakukan kepada kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita masuk ke dalam meja perjamuan yang Tuhan sudah buka bagi kita, supaya kita boleh bersama-sama untuk mengakui dosa-dosa kita, dan untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan diri kita, merenungkan firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, dan kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Let's prepare our hearts for the communion. Mari kita berdoa terlebih dahulu.